Amber Heard's request for a mistrial in Johnny Depp's defamation case against her has been denied. Judge writes Juror 15 was vetted by the court on the record and met the statutory requirements for service. The parties also questioned the jury panel for a full day and informed the court that the jury panel was acceptable. Therefore, due process was guaranteed and provided to all parties in this litigation. Not necessarily the sex symbol teen idol stuff. That's not my goal. You know, I mean, if it happens in the interim, that's fine. It's nice. I'm glad people see me that way. I don't really see myself that way, but I'm happy in the way to put me on the map if people got something from it. That kind of resonated with you when you read it, that you wanted to do it. You know, it's so important. Hold on one second. No problem. Courtney, I can't do this if people are coming in and out of the door. Hi guys, welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku membahas segala sesuatu tentang Amerika, pop culture, sosial budaya dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik-topik mengenai pop culture di Amerika, studi, bekerja, menikah dengan orang luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Hari ini aku kembali lagi meliput tentang Mbak Amber Heard. Karena memang ada update-update terbaru yang menurutku kalian perlu tahu ini gitu, tentang keputusan terakhir kalinya pengadilan Virginia. Oke, silahkan ambil snack, duduk yang santai, and let's get on to it. Setelah dinyatakan kalah, bukan Mbak Amber kalau nggak dramatisir, ya kan? Aku sendiri sebagai penonton makin tahu karakternya dia. Jadi dia ini tipe-tipe orang yang kalau misalnya kalah terus berkelit, gaci gitu. Dan itu yang terjadi di pengadilan. Jadi dia ambil waktu selama 21 hari karena setelah pengadilan itu mereka punya waktu 21 hari untuk appeal itu banding atau untuk menerima keputusan. Dan pengacaranya Amber tentunya menyatakan banding di depan TV, ya. Tapi di depan pengadilan dia sendiri nggak terlalu yakin, maka mosi yang dilakukan adalah mosi untuk menolak keputusan pengadilan karena ada kecurangan. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini ya gitu. Jadi pihaknya Amber alias pengacaranya ini bilang bahwa keputusan pengadilan tidak sah karena ada satu hal, yaitu juri yang ada di sana itu bukan juri yang seharusnya dipanggil. Jadi juri yang seharusnya dipanggil menurut pengacaranya Amber ini adalah seorang yang berusia 75 tahun, tapi yang datang itu seseorang yang berusia 50 tahun, 47 tahun gitu, semacam itu. Dan atas alasan itu, menurut dia, keputusan pengadilan dianggap tidak adil dan dia meminta agar pengadilan selama 6 minggu itu dibuang saja karena ada kecacatan seperti ini. Setelah sekitar 1 minggu, setelah dia menyatakan requestnya itu, akhirnya kemarin Judge Askarate atau Hakim Askarate, Penny Askarate memberikan jawaban dan ini ditolak. Seperti yang sudah kita duga karena it's just not make sense gitu loh. Ini kayak anak kecil yang udah kalah, dia cari-cari cara. Jadi menurutku sendiri Amber ini terlihat panik, terus nggak terima. Orang narsistik itu nggak bisa empati guys. Jadi dia hanya melihat dari sudut pandang dirinya. Kalau dia sakit hanya perasaannya dia yang penting gitu. Jadi karena dia ngerasa, Amber ini ngerasa bahwa keputusannya nggak adil dan ada sedikit celah di juri yang dipanggil untuk datang ke pengadilan itu ada seseorang yang namanya sama, dan ini bukan hal yang aneh, suatu hal yang umum gitu di Amerika. Kalau misalnya namaku Mrs. Zepka berarti kan suamiku Mr. Zepka ya. Tapi Judge Penny Askarate kelihatan sekali dalam surat keputusannya bilang tidak bisa dihilangkan, pengadilannya ini sudah sah secara hukum. Jauh sebelum pengadilan Anda sudah tahu siapa-siapa saja jurinya dan tidak boleh mengatakan bahwa jurinya salah setelah keputusan sidang. Kalau merasa ada yang salah, kalian merasa tidak nyaman sama salah satu juri, kalian harus menunjukkan keberatan yang kalian jauh sebelum
sidang berjalan gitu. Jadi kalau sudah berjalan dianggap dua-duanya sama-sama setuju, dan menurutku ini memang adil ya, make sense. Kalau boleh diganti-ganti pengadilannya kayak gimana ya gitu kan, siapapun yang kalah bisa bilang itu curang tuh, dia datang pakai ini pakai itu gitu kan. Lalu ada lagi nih kebodohannya tim pengacaranya si Amber Heard, yaitu katanya si hakimnya, pengadilan memang nggak memanggil nama lengkap, mereka hanya memanggil nama belakang, nama keluarganya saja. Kayak aku, nama belakangku adalah Zepka gitu. Jadi suratnya dari pengadilan itu datang ke rumahku untuk Mr. Zepka gitu. Kalau aku sama-sama cowok, Mister ya, misalnya aku cowok gitu, ya siapa saja boleh gitu, siapa saja yang bersedia, karena memang kita nggak menyebut apakah itu Richard Zepka suamiku atau Donnie Zepka gitu kan, misalnya adiknya misalnya kayak gitu. So nggak ada masalah siapa yang dipanggil, dia yang datang, dan kalian harusnya tahu tentang ini. Kalau memang kalian pengacara yang baik tuh kalian harusnya tahu tentang ini. Jadi itu kemenangan berikutnya sekaligus tamparan, dan apa ya, dia malah kayak dengan cara ini dia mempermalukan dirinya gitu loh, si Amber Heard ini. Dan saking mungkin udah kesel kali ya si Judge Penny ini, di surat keputusannya itu juga dibilang jadi keputusan ini sah dan waktu untuk membayar kamu sudah hampir habis. Jadi si Amber ini harus membayar si Johnny 8 juta sekian, plus kalau dia mau naik banding dia harus bayar si 8 juta itu dulu gitu kan, si 8 juta itu dulu beserta 6% bunganya gitu selama masa tunggu pengadilan bandingnya gitu kan. Jadi sebetulnya lebih baik nerima gak sih? Ya memang ada keputusan, memang kalau misalnya dia maju untuk appeal, untuk naik banding, kemungkinan ada untuk dia menang. Kalau dia menang dan ternyata dia misalnya dia menang 10 juta, berarti si Johnny harus harus bayar ke dia 10 juta. Yang 8 jutanya tuh I don't know, mungkin yang 8 jutanya tetap buat si Johnny gitu ya, tapi kalau misalnya dia menang, Johnny yang harus bayar. Kalau dia tipe-tipe yang gambling dan dia ngerasa dia yang tersakiti, maksudnya bukan dia yang benar, tapi merasa gue udah malu nih, sekalian aja kecebur gitu, mungkin itu juga yang dilakukan. Sampai sekarang kita belum tahu dia memutuskan apa gitu. Lalu update yang berikutnya adalah bahwa ternyata selama ini yang membayar segala sesuatu buat Amber Heard ini adalah siapa lagi? Elon Musk ya. Ini masih 60% benar, karena kita juga nggak tahu pasti gitu, nggak ada seseorang yang diwawancara, tapi ada kalian mungkin tahu salah satu saksinya si Johnny Depp yang dulu, yang temannya, kalau nggak salah dia nggak jadi deh dijadiin saksi. Jadi ini adalah temannya adiknya si Amber, yaitu Whitney. Itu dia bilang bahwa memang selama ini yang ngebayar semua biaya persidangan, pengacara dan segala macam itu Elon Musk. Ada suatu perjanjian khusus antara Elon Musk dan Amber gitu ya. Jadi maksudnya semacam rahasianya Elon Musk ini dipegang sama si Amber gitu. Dimana Elon Musk kayak terpaksa harus funding si Amber Heard ini gitu, karena ada rahasia yang dipegang, sehingga mau nggak mau hubungannya, karena aneh sih, walaupun Elon Musk ini kaya, masa iya sih untuk mantan pacarnya dia rela buang bermiliar-miliar. Tapi ya kita nggak tahu ya cara berpikirnya orang kaya, karena gue juga bukan orang kaya sih. Update berikutnya atau gosip berikutnya adalah bayinya si Amber yang bernama Una. Nah itu didapatkan bukan dari rahim media ya, tapi dari surrogate gitu. Surrogate itu adalah menanam telurnya si cewek dan spermnya si cowok di rahimnya orang lain, dan orang lain itu biasanya dibayar, dan ini umum gitu di Amerika, terutama buat artis-artis yang melakukan ini. Banyak ada si Kim Kardashian, Khloe Kardashian, dan si Amber Heard ini. Itu adalah anaknya Elon. Lagi-lagi dibenarkan sama si temennya Whitney itu, bosnya, mantan bosnya si Whitney itu. Cuma I don't know apakah ini benar apa enggak gitu ya. Dan si Elon juga nggak bisa nggak ada wawancaranya tentang Amber di mana-mana, jadi kita nggak pernah tahu ini. Cuma ini hanya gosip-gosipnya. Cuma menurutku bisa jadi sih, karena timingnya itu bertepatan banget antara dia cerai sama si Johnny Depp, dia pacaran sama Elon Musk.
on and off, dan tiba-tiba setahun kemudian dia sudah punya anak. Dari ceritanya si temennya Whitney ini, sumbernya itu bilang bahwa itu juga yang membuat mereka putus gitu, karena Elon merasa marah, dia nggak mau dimanfaatin gitu. Kalian harus tahu ya, Elon Musk ini sangat menginginkan anak gitu. Jadi dia punya konsep berpikir bahwa dunia itu sepi. Jadi kita nggak boleh berhenti berkembang biak gitu. Jadi dia memang menginginkan punya anak banyak gitu kan. Tapi dia juga tidak mau kalau misalnya punya anak tanpa apa ya? Tanpa persetujuannya dia gitu. Jadi dia memang membekukan sel spermanya di bank sperma tentunya. Amber juga begitu gitu ya, entah bagaimana ceritanya, kayaknya bisa diambil sama si Amber. Amber ini kan manipulatif ya, jadi mungkin dia pakai sel sperma itu untuk dibuahkan, dan si Elon tahu dan sangat marah dan nggak mau mengakui anak ini gitu. Dan Amber Heard juga nggak masalah gitu, selama lu bayarin ini, kalau nggak gue buka ceritanya dan sekarang. I don't know. Aku mungkin masih harus cari tahu tentang ini, tapi aku juga cukup bored sama kasus ini. Aku pengen lanjut, aku pengen bahas Elon Musk justru gitu, karena dia jauh lebih menarik. Semoga kalian berminat untuk nonton coveragenya si Elon Musk ini daripada ini. Tapi itulah kira-kira yang terjadi sama Amber Heard sekarang. Dua update yang berikutnya tentang Amber Heard adalah seseorang mengatasnamakan Amber Heard membuka akun GoFundMe ya untuk membayar biaya persidangannya dia di Virginia. Aku mau kasih tahu sedikit tentang GoFundMe. Ini ide bagus ya. Dimana di Amerika itu ada website dimana kalian bisa gabung, terus habis itu ceritakan perang percaya sama ceritanya kalian. Bisa saja kebantu, dan itu banyak sekali terjadi orang yang dibantu lewat si GoFundMe ini. Dan ini ada, memang bukan Amber sih, bukan dia, tapi suamiku percaya itu dia gitu. Cuma karena aku sempat meriset beberapa materi, aku nggak terlalu percaya dia turun langsung. Mungkin PR-nya, mungkin keluarganya yang membuat akun GoFundMe ini gitu. Nggak tahu sudah mengumpulkan berapa, tapi ketika ketahuan dan di blow up sama media Amerika, dia malu, terus bisa diangkat, ditarik lagi gitu. Jadi menurutku dia lagi panik sekali untuk mencari dananya harus kemana untuk bayar pengadilan, bayar Johnny, dan bayar pengacaranya dia gitu. Dan yang terakhir adalah strategi lemahnya PR-nya Amber. Entah mereka nggak kreatif, entah memang budgetnya kecil banget sehingga mereka juga ngasih effortnya setengah-setengah. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kalian suka Google tentang Amber atau ngelihat di YouTube tentang Amber, itu biasanya selalu muncul bahwa Amber adalah salah satu artis dengan wajah paling sempurna di dunia dengan teori gold ratio. Aku pernah dengar ini, tapi aku juga nggak terlalu percaya karena menurutku setiap orang bisa cantik. Been live here almost 4 years. Sudah tinggal di sini di Amerika selama 4 tahun. Mindsetku tentang orang cantik berubah sama sekali. Yang tadinya tuh cantik tuh adalah wajah yang Indo atau wajah yang sangat putih gitu. Di Amerika tuh cantik bisa hitam kelam. Tapi entah kenapa aku bisa lihat cantiknya gitu. Dengan dia yang ramah, dia yang percaya diri. Orang sini kan percaya diri ya. Kebanyakan yang walaupun gede, besar, kulitnya gelap atau kulitnya terlalu kuning atau kulitnya terlalu pucat dengan bintik-bintik, selama dia tersenyum, dia happy dan segala macam, kok aku bisa lihat dia cantik gitu. Anyway, ya, jadi itu langkah PR-nya si Amber untuk membuat pihak audiens mencintai dia lagi, mungkin menyadari bahwa dia cantik, dan mungkin harapannya mereka tuh PH-PH besar mulai sadari, hey, ini cewek cantik loh, ayo kita hire lagi dia sebagai aktris. I don't know. Ya, setiap orang punya kesempatan, tapi aku nggak tau lah. Kamu ngebahas soal itu. Nah, satu lagi ya, tambahan dari suamiku ini juga kan PR ya untuk pemerintah federal Amerika. Nah, dia geleng-geleng sama kehebatannya PR-nya Johnny Depp gitu. Dia lihat begini, ini orang ngebayar PR-nya nggak tahu berapa deh. Yang jelas kehebatannya luar biasa.
dia kuasai dari TikTok, dia kuasai dari Instagram, dia kuasai dari YouTube, kayak gitu kan, untuk memastikan Johnny terlihat move on. Ya memang betul dia move on gitu, tapi PR-nya juga kayak make sure bahwa Johnny itu tetap fokus untuk move on, nggak kebawa, nggak kepancing dengan adanya si Amber. Sementara tim PR-nya terus menerus secara diam-diam gitu memberikan benih-benih di mana-mana untuk menunjukkan bahwa Amber Heard benar-benar seorang yang desperate. Jadi dia mungkin bikin akun, metodenya ya bisa macam-macam, dia bikin akun baru, definitely bukan Johnny Depp. Kalau kalian lihat pasti banyak loh yang ngebahas tentang Amber Heard tapi yang jelek-jelek kayak gitu. Dan bisa jadi itu bukan fansnya Johnny Depp, tapi PR in disguise gitu ya, menyamar. Nah, yang seperti itu kenapa aku perlu ceritain seperti ini, supaya kalian tahu kondisi di Amerika itu segala sesuatu tuh bisa ditanamkan gitu loh. Jadi yang baik bisa kelihatan sangat baik, yang buruk bisa kelihatan sangat baik atau kelihatan sangat buruk, tergantung. Dunia PR di Amerika itu jauh lebih advance dibandingin PR di Indonesia. Bahkan aku nggak terlalu tahu artis Indonesia yang menggunakan PR, tapi kalau di sini memang luar biasa. Dan PR itu nggak selalu muncul, orang-orangnya tuh berada di belakang layar kayak gitu loh. Dia ngehack, mungkin bukan ngehack, mungkin menyamar jadi orang lain, menceritakan cerita-cerita apapun gitu ya tentang sesuatu dengan tujuan untuk membaguskan kliennya, semacam itu. Apa aku bilang Johnny Depp jahat? No, not at all gitu. Dia menurutku cuma punya uang banyak. Hey, kerjakan hidupku gitu ya. Ini sekretarisku, ini asistenku, ini PR-ku, dan pastikan namaku membaik lagi. Dan itu hebat menurut suamiku, hebat. Jadi kerjanya PR-nya si Johnny Depp itu menurut dia sudah dimulai sejak pengadilan baru start ya, dimana dia sudah mulai siap-siap gitu untuk membuat cerita-cerita ini jadi besar gitu. Kalau enggak, kenapa dong ini jadi besar banget gitu kan di Amerika? Padahal ada banyak sekali berita-berita lain tapi ketutup semua gara-gara ini. Itu strategi PR gitu. Terus habis itu di pertengahan persidangan terus menerus di expose ya, persidangannya, kebaikannya Johnny, terus hal-hal lain lah yang seperti itu. Sampai akhirnya Johnny menang, terus-terusan diekspos gitu kan. Nah, sampai bahkan akhirnya sudah kelihatan si Amber Heard ini udah nggak punya apa ya, udah nggak punya daya upaya untuk berkembang naik. Dia tetap hajar terus, PR-nya tetap hajar terus sampai hari ini. Publik Amerika, TikTok dan segala macam itu masih seperti itu. Kalau sejak dengar ini, aku jadi ngerasa wow, jangan-jangan yang bikin meme lucu itu tentang Amber Heard, my dog step on the bee itu salah satunya PR-nya Johnny Depp. Gimana menurut kalian? Amber Heard has received a marriage proposal from a Saudi man after losing her defamation case against ex-husband Johnny Depp. In a voice message sent to Amber Heard's Instagram account, the man states, "You have no one to take care of you except me. Some people hate and bully you. I decided to marry you, and I'm better than that old man," referring to Johnny Depp. Oke deh, semoga ini bisa menghibur kalian. Stay netral, jangan kebawa sana sini. Jadikan ini hiburan semata, oke? I'll see you on my next video. Dadah.